welcome back to English with Miss Sinta. Today, we are going to talk about who and whom. Kita akan belajar who dan whom. Ada beberapa pembelajar yang masih bingung bagaimana membuat kalimat menggunakan kata who and whom. So, kita akan bahas itu. Sebelum kita bahas, yang belum subscribe, silakan di-subscribe and then also di-like. Comment if you have a question. Kalau punya pertanyaan, boleh ditanya di kolom komentar. Kita langsung saja mulai. Ini dia whom and who. Well, who and whom. By the way, this is a very special question. Who adalah kalimat tanya spesial. Bagaimana pembuatan kalimatnya? Kenapa dibilang spesial? Karena dia tidak membutuhkan auxiliary. But another WH question seperti what, where, when, why, whose, which, dan lainnya itu menggunakan auxiliary. Tetapi untuk who dia spesial dan tidak perlu auxiliary. Well, let's go with that. Dan teman-teman, kita akan belajar di 3 tenses. Tenses pertama adalah simple present tense and present continuous tense, and terakhir adalah simple past tense. Kita mulai yang pertama. Ini dia simple present tense. Jadi teman-teman harus perhatikan cara pembuatan kalimat menggunakan kata tanya who alias siapa. Contoh ya, siapa yang menutup pintu? Kita terjemahkan who, siapa, kemudian menutup. Ini kata kerjanya teman-teman. Jadi karena menanyakan subjek, kita tambahkan, harus ditambahkan s atau es. Tidak ada auxiliary di sini, ya. Jadi setelah who, kata kerjanya langsung ditambahkan s dan es. You got that? So let's pay attention in here. Perhatikan di sini. Who close kata kerja menutup, tambahkan s. Who closes the door? Who closes the door? Okay. Who closes the door? Siapa yang menutup pintu? Saya. Jawabannya saya. Dan saat teman-teman menjawab saya, itu harus diikuti auxiliary. Auxiliary di sini ada 2, ada do dan does. Jadi teman-teman bisa pakai do atau juga does. As usual, do untuk I, you, they, we. Does untuk he, she, it. Gitu ya. So because this is the answer is saya, jadi jawabnya I do. Begitu jadi polanya, setelah who, kata kerja ditambahin s atau es. Who closes the door? I do. Dan itu berlaku untuk semua kalimat present tense. Ya, contoh kedua. Siapa yang makan kue setiap hari? Ibuku. Who eat makan? Karena who, jadi langsung aja tambahkan s. Who eats cake every day? Siapa yang makan kue setiap hari? Jadi nggak usah pakai do, nggak usah pakai does setelah si who, langsung aja who eats cake every day? My mother does. Karena jawabannya ibuku, jadi pakainya does. Ibuku perempuan ya, jadi she. My mother does. Ketiga, contohnya masih sama di pola yang sama, simple present tense. Siapa yang pergi ke kantor setiap hari? Pergi, go. Tambahkan es. Who goes to the office every day? Mereka, they do. Oke, contoh keempat. Siapa yang belajar setiap hari? Ini kata kerjanya belajar. Jadi tambahkan kata dasarnya study, ya. Kita ganti huruf Y-nya jadi I, tambahkan ES. Who studies every day? Siapa
siapa yang belajar setiap hari? Farinsa. Pakainya do atau does? Pakainya does. Oke. Baik, itu ya. Jadi untuk simple present tense, polanya adalah who plus verb 1 plus s atau es. Gitu ya. Oke. Yang kedua, nanti kita akan bahas tentang present continuous tense. Yang kedua adalah present continuous tense. Yang kedua ini ditandai dengan kata sedang. Jadi teman-teman harus bisa membedakan antara sedang dan tidak ada sedang, ya. Jadi fokus kita di kedua ini adalah present continuous tense, which is that we want to talk about sedang. Ini contohnya cara pembuatannya teman-teman. Ada who, harus ada to be. Kalau tadi present tense tidak ada to be ya. Di sini harus ada to be-nya ada is, am, and are. And verb 1 plus ing. Jawabannya nanti diikuti dengan to be juga. Is, am, are. Itu ya. Example. Siapa yang sedang makan? Siapa yang sedang makan? Who is eating? Who is eating? Saya. I am. Siapa yang sedang belajar? Sedang. Harus ada to be, harus ada ing. Who is studying? Mereka. They are. Siapa yang sedang menunggang seekor kuda? Who is riding a horse? Farinsa. Farinsa is. So, teman-teman, kalau di present tense ada do atau does. Kalau di present continuous tense ada is, am, dan are. Baik, kita ke yang ketiga adalah simple past tense. Dia perubahannya berbeda lagi dan kita akan bahas itu. Yang ketiga adalah simple past tense. C point is about simple past tense when you want to use who. When you want to use who with simple past tense, kalau teman-teman mau bilang siapa menggunakan past tense nih, harus seperti ini polanya. Who, siapa, langsung kata kerja kedua, kemudian jawabannya nanti diikuti dengan did. Ya, this is the example. There are 3 examples. Contoh pertama, siapa yang pergi ke USA tahun lalu? Mereka. Who went to USA last year? Di sini poinnya teman-teman, setelah who, kata kerjanya langsung kedua. Who went to USA last year? They did. Contoh kedua, siapa yang makan kueku semalam? Farinsa. Who, kata kerja kedua dari makan, eat jadi at. Who ate my cake last night? Farinsa did. Contoh ketiga, siapa yang minum kopi tadi pagi? Saya. Who minum? Kata kerja pertamanya drink, keduanya drank. Who drank coffee this morning? I did. Like that. So, this point is you need to pay attention on simple past tense. The activity already happened in the past. Sudah terjadi di masa lalu dengan specific time. Keterangan waktunya sangat spesifik di sini. Ada last year, last night, this morning, tadi pagi. So, who kata kerja kedua gitu ya. Well done. So, teman-teman, ini dia tentang who. Kita akan ringkas dari poin pertama, kedua, ketiga berikutnya ya. So, this is the conclusion of 3 tenses with who. Ini adalah kesimpulan dari 3 tenses menggunakan kata tanya siapa. Number 1 is simple present tense. Ditandai dengan setiap hari. Siapa yang pergi ke kantor setiap hari? Mereka. Who goes? Di sini teman-teman ada go, tambahkan s atau es. Jadi who goes to the office every day? They do. Like that. Number 2 is
present continuous tense. Indikasinya dengan sedang. Siapa yang sedang pergi ke Bali? Farinsa. Who is going to Bali? Farinsa is. Di sini pakai do, di sini pakai is. Seperti itu ya. Number 3 is simple past tense. Siapa yang pergi ke Dieng tahun lalu? Sinta. Who went, pergi, karena past tense kata kerja kedua, ya. Who went to Dieng last year? Sinta did. Jadi teman-teman perhatikan di sini ada do, ada is, ada did. Sesuai dengan tensesnya, kita pakai auxiliary-nya. Seperti itu ya. Well done. So, teman-teman, kita akan bahas juga tentang whom. Ini dia tentang so, tentang who, dan kita akan berlanjut dengan whom. Bagaimana dengan whom? Kita akan lanjutin dengan whom. Berikutnya adalah whom. Whom dan who berbeda. Whom bla 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 with. Dengan siapa. Fungsi kedua, ini ada fungsi pertama dan kedua. Fungsi kedua, whom adalah untuk menanyakan jawaban yang menjadi objek. Kita, we ask about object. Kita tanya tentang objek. Contohnya adalah seperti ini. Number 1, dengan siapa kamu pergi ke Bandung? Whom. Jadi ini ada dengan siapa, teman-teman? Kalau siapa, baru who. Dengan siapa, whom. Karena whom, jadi diikuti auxiliary. Kalau di who tadi, tidak diikuti auxiliary. Ya. Dengan siapa kamu pergi ke Bandung? Whom. Do you. Karena subjeknya you, jadi kita pakai do. Ya. Whom do you go to Bandung with? With-nya ditaruh di tengah, di terakhir. Ya. Whom do you go to Bandung with? Dengan siapa? Oke. Kemudian yang kedua adalah whom yang mana jawabannya adalah objek. Kita bertanya, we are asking about object. Ya. Siapa yang sedang kamu pikirkan? Ini kan otomatis kita mikirin orang lain sebagai objek, ya kan? Jadi kita pakainya whom. Walaupun di depan sini siapa, tapi karena yang ditanyakan adalah objek, kita tidak pakai who, ya. Tapi kita pakai whom. Oke? Jadi, siapa yang sedang kamu pikirkan? Whom are you thinking about? Whom are you thinking about? Siapa yang sedang kamu pikirkan? Oke, setelah whom harus ada auxiliary selalu sesuai dengan tensesnya. Ya. Whom are you thinking about? I am thinking about him. Nah, ini dia. Him adalah objek. Jawabannya sebagai objek. Jadi, walaupun di depan bertanya siapa, pakainya whom. Begitu. Yang ketiga, sama menanyakan objek juga. Jadi, kita pakainya whom. Siapa yang ingin kamu pilih? Whom, walaupun siapa, tapi karena objek ya, kita pakai whom. Kemudian diikuti auxiliary. Bisa saya ingatkan kembali bahwa who tidak diikuti auxiliary, tapi whom diikuti. Whom do you want to choose? Siapa yang ingin kamu pilih? Whom do you want to choose? Saya ingin memilih dia laki-laki. I want to choose him. Ini jawabannya, ya. Objek. Jadi, dengan kata lain, perbedaan who dan whom adalah who untuk jawaban subjek, whom untuk jawaban objek. Dan pembuatan kalimatnya adalah who tidak diikuti dengan auxiliary, but whom diikuti dengan auxiliary. Seperti itu. Well then. So, teman-teman, itu dia, demikianlah perbedaan who dan whom. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan, boleh silakan di komen di kolom komentar tentang perbedaan ini, whom sama who ya.
Oke, itu dia video kita kali ini. Thank you so much. Semoga bermanfaat. Yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Yang belum like, yuk di-like. And that's it for today. Thank you and bye.